Jumpa lagi dalam Alpha Code Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara mengatasi grogi, terutama dengan menggunakan teknik visualisasi. Dan ini berdasarkan neuroscience. Minggu lalu mungkin rekan-rekan pernah melihat video sebelumnya bagaimana cara visualisasi yang benar, no bullshit, karena semua di backup oleh neuroscience. Hari ini kita akan melihat bagaimana sih kalau Anda harus presentasi, kalau mungkin Anda seorang trainer, atau mungkin harus mengadakan presentasi di depan banyak orang gitu ya, dan mungkin ini masih jarang banget Anda lakukan, dan sering grogi. Gimana cara mengatasi grogi ini? Semoga tips ini membantu Anda. Visualisasi adalah mental toolbox, jadi bukan magic ya. Mental toolbox artinya mirip seperti kalau Anda ke gym mau membangun muscle. Apa yang Anda harus lakukan untuk membangun muscle? Gym biasanya kita menggunakan beban ya. Ada yang menggunakan mungkin seperti ini dumbbell ya, 3 kilo. Atau mungkin Anda menggunakan body weight. Atau ada juga yang menggunakan ya peralatan yang sudah ada di sana. Nah, apa sih rahasianya supaya resultnya bisa berhasil atau berdampak? Tentu repetisi ya. Repetisi, perulangan, konsisten, disiplin. Jadi sama seperti mental toolbox yang satu ini. Kalau Anda mau menggunakan visualisasi untuk membantu Anda supaya tidak grogi, jadi pastikan jangan cuma berlatih teknik ini satu kali saja dan mengharapkan result yang luar biasa. Kalau bisa durasinya cukup lama. Kalau saya sarankan minimal mungkin 7 hari, itu akan lebih bagus lagi. Lebih lama akan lebih bagus tergantung akan di audiens yang sangat besar, ya kalau bisa jauh-jauh hari. Tapi kalau mungkin audiensnya juga kecil, nah mungkin Anda bisa lakukan 7 hari sebelumnya dan konsisten. Nah kita lihat tekniknya. Teknik visualisasi yang saya akan gunakan hari ini adalah 2 teknik. Minggu lalu kita lihat 5 teknik ya, ada visualisasi outcomes, ada proses, kemudian ada mental contrasting, ada WOOP ya. Nah hari ini kita khusus 2 yang kita akan gabungkan, yaitu visualisasi outcomes, hasil, dan visualisasi proses. Visualisasi outcome, simple, kita cuma membayangkan hasilnya. Jadi ketika Anda selesai melakukan suatu aktivitas itu yang ingin Anda visualisasikan, kita akan membayangkan hasilnya ya. Yang kedua, visualisasi proses. Kita akan membayangkan prosesnya, kita akan membayangkan aktivitasnya. Jadi 2 jenis teknik visualisasi ini akan kita gunakan. Terus sebelumnya kita lihat dulu science base yang membackup kenapa visualisasi ini penting, terutama as a speaker. Memang dampaknya kelihatan gitu, memang ada resultnya nggak sih? Jadi yang pertama kita lihat dari Cognitive Neuroscience dari University of Oslo. Jadi dia mengatakan bahwa ternyata otak kita waktu memproses series of image, jadi kayak kita membayangkan gitu ya, beberapa gambar kita lihat misalnya hasil, misalnya Anda membayangkan Anda sudah membeli rumah misalnya, Anda membayangkan beli rumahnya kayak apa, tinggal di sana, walaupun itu belum terjadi, ternyata otak kita memproses antara melihat image sama melihat datang di tempat itu sama hasilnya. Nah, diperkuat social scientist dari Frank Niels ya, dia mengatakan bahwa visualisasi ini bekerja karena neurons di dalam otak kita itu menginterpretasikan image yang kita lihat dengan gambar yang real itu sebagai sesuatu yang equivalent, sama. Nah, kalau kita lihat rangkuman quote dari Frank Niels ini, di atas Anda bisa lihat cara kerjanya, menarik banget, saya bacakan ya. Visualization works because neurons in our brains, those electrically excitable cells that transmit information, itu menginterpretasikan imagery as equivalent to real life action. Jadi dia membayangkan yang kita lihat image itu sama dengan real life ketika Anda melihat langsung. Jadi when we visualize an act, jadi ketika kita memvisualisasikan suatu action, maka the brain generates an impulse that tell our neurons to perform the movement. Jadi walaupun Anda cuma membayangkan saja suatu aktivitas, suatu kejadian, nah otak kita itu mengenerate impuls yang menginfokan kepada neuron bahwa Anda harus memperform movement. Padahal sebenarnya itu cuma bayangkan saja. Jadi this creates a new neural pathway dalam otak kita, cluster of cells in our brain that work together to create memories or learn behaviors that primes our body to act in a way consistent to what we imagine.
All of this occurs without actually performance the physical activity, yet it achieve a similar result. Jadi menarik ya. Nah kemudian humanis psikologi Abraham Maslow, dia juga memberikan contoh bagaimana visualisasi ini banyak sekali digunakan oleh atlet-atlet di dunia untuk membantu mereka punya latihan juga sebagai guided imagery. Kalau Anda baca, Anda melakukan research, mungkin Anda bisa lihat Woods, kemudian Michael Jordan, ya, Larry Bird, itu semuanya menggunakan visualization part of their practice. Kemudian kalau kita lihat satu Olympic gold medalist, khusus pemain ski, kita lihat Lindsey Vonn, dia mengatakan bahwa I always visualize the run before I do it. Ya tentunya bukan dia lakukan hanya pada saat sebelum dia latihan, tapi mungkin sebelumnya. Bagaimana sih step visualisasi supaya membantu Anda khusus yang public speaking atau meeting atau even harus presentasi di depan grup ya di dalam kantor di perusahaan gitu ya secara reguler, dan ini terutama kalau Anda punya audience mungkin cukup Anda membuat Anda cukup takut gitu kan, mungkin pemimpin top management ya atau di perusahaan yang baru Anda prospek dan sebagainya. Nah, ada 3 tips. Yang pertama harus relax, yang kedua apa yang Anda imagine, itu yang akan kita bahas menarik. Yang ketiga adalah wrap up ya. Jadi yang pertama, pastikan sebelum Anda melakukan visualisasi ini, Anda sudah mencari tempat tenang, meluangkan waktu mungkin ya 10-15 menit, ya tergantung Anda membayangkan sedetail apa gitu ya. Tapi yang pasti cari tempat yang tenang, ruang yang tenang, Anda tidak ada beban atau apapun, semua sudah fokus gitu ya. Yang kedua, kita masuk ke tahap imagine. Apa sih yang Anda imagine? Ada 4 aspek yang saya bantu Anda untuk gali lebih dalam. Tapi tentu Anda bisa menambahkan. Nah, yang paling penting waktu Anda mengimajinasi, penting banget ini. Anda harus bisa melihat dan Anda harus bisa feel, merasakan. Kalau Anda cuma melihat, membayangkan kosong, tanpa feeling, tanpa emosi, percuma. Jadi, Anda bisa lihat dan Anda dapatkan feelingnya, Anda dapatkan emotionnya. Artinya Anda harus fokus benar-benar, tidak bisa ada distraction ya. Kita asumsi dulu, misalnya Anda harus menjadi pembicara atau trainer ya di suatu training 1 minggu dari sekarang. Anda sudah kuasai materinya, Anda sudah ikut pembekalannya biasanya berupa train of trainer atau public speaking ya. Anda sudah tahu teknik-tekniknya, Anda sudah tahu materinya, tapi Anda grogi. Karena mungkin ini pertama kali atau Anda belum terbiasa. Nah, yang pertama saya minta Anda membayangkan lingkungannya, environment-nya. Waktu Anda membayangkan lingkungan, Anda paling gampang kan lihat cahaya ya. Penerangannya dari mana? Kalau di hotel Anda membawakan di auditorium atau ballroom gitu, oke, mungkin lampunya agak kuning-kuning, tapi kalau di kantor mungkin lampunya putih. Kemudian set out ruangannya apakah U-shape gitu ya, atau per group, sedetail mungkin bagus ya. Kemudian mungkin Anda yang kedua, Anda membayangkan Anda sendiri. Anda tuh pakai baju apa? Kemudian mungkin Anda pakai seperti saya di sini pakai mic ya. Kemudian mungkin Anda pakai arloji. Anda yang wanita mungkin pakai aksesorisnya apa? Anda bayangkan saja. Bayangkan Anda menggunakan parfum tertentu, wangi-wangian tertentu, itu bebas. Jadi semakin detail semakin bagus. Kalau pria Anda mungkin membayangkan Anda pakai jasnya, blazernya, bajunya apa. Nah, yang ketiga Anda membayangkan fasilitas ya. Jadi mungkin Anda lihat ada apa? Kalau saya suka membawa speaker kecil, kemudian mungkin ada clicker, ya, mungkin ada spidol, kemudian ada post-it, ya, apa saja yang Anda biasa gunakan waktu Anda training. Jadi Anda membayangkan Anda sudah melihat semuanya itu. Kemudian yang terakhir, audience. Jadi Anda membayangkan audiensnya mungkin paling gampang waktu pertama datang itu gimana tampangnya mereka. Kemudian waktu mereka sudah duduk dengar presentasi Anda, kesannya mereka gimana. Ada yang nyatet mungkin serius. Kemudian pada akhir acara mereka mungkin happy, tepuk tangan. Kemudian ada yang mendatangi Anda, menanyakan tips-tips dan sebagainya. Jadi Anda membayangkan seperti yang Anda harapkan terjadi. Ya tentu kita maunya sukses ya. Jadi Anda membayangkan semua yang baik-baik ya. Jangan lupa dilakukan berulang-ulang. Kalau bisa minimal mungkin 7 hari, walaupun tidak ada rumusnya sih harus berapa hari. Tapi saya biasanya menyarankan biasanya itu ya minimal 7 hari kalau bisa ya. Lebih bagus persiapannya
Kalau bisa sehari 2 kali will be good. Kalau nggak bisa sehari sekali malam aja sebelum tidur kalau bisa. Ya, jadi semoga tips ini Anda imagine environment-nya, Anda imagine Andanya di sana, kemudian Anda imagine audiensnya, Anda mengimagine juga facilities-nya, dan Anda juga kalau mau menambahkan mungkin Anda mengimagine, Anda menjelaskan mungkin poin-poin penting dari presentasi Anda, itu akan lebih bagus. Semoga informasi ini berguna. Salam Alpha Code.